Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi di video rangkuman materi kelas 2, tema 1 Hidup Rukun, subtema 3 Hidup Rukun di Sekolah, pembelajaran 1 sampai 6 bersama Bu Ida. Selamat belajar ya. Nah, sebelum kalian menyimak videonya lebih lanjut, jangan lupa kalian untuk berdoa ya, agar ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi pokok yang pertama yaitu kalimat perintah, yang kedua penjumlahan cara panjang dan cara pendek, yang ketiga pengamalan sila Pancasila di sekolah, yang keempat alat menggambar imajinatif dua dimensi, yang kelima permainan yang menggunakan gerak dasar berlari. Nah, jadi simak baik-baik pembahasan berikut ini ya. Materi yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah. 1. Menggunakan imbuhan kata lah. 2. Menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Kalimat perintah harus diucapkan dengan sopan ya. Contoh kalimat perintah. 1. Pergilah ke toko, ibu membutuhkan telur untuk dimasak. 2. Cepatlah tutup pintunya. 3. Bantulah gurumu membawa buku-buku itu. 4. Pulanglah tepat waktu. 5. Ayo kita keluar kelas. Perhatikan pada masing-masing contoh kalimat perintah. Nomor 1. Pergilah. Pergi. Berimbuhan kata lah menjadi pergilah. 2. Cepatlah. Cepat berimbuhan kata lah menjadi cepatlah. 3. Bantulah. Bantu berimbuhan kata lah menjadi bantulah. 4. Pulanglah. Pulang menjadi pulanglah karena berimbuhan dengan lah. 5. Ayo. Nah, pada kata ayo ini merupakan jenis kalimat perintah ajakan. Karena kalimat perintah sebenarnya terdiri dari beberapa jenis, salah satunya yaitu kalimat perintah ajakan yang sudah pernah kita bahas di subtema sebelumnya. Materi yang kedua, penjumlahan cara panjang dan cara pendek. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau cara pendek. Perhatikan contoh berikut ini. Pada cara panjang, kita harus memanjangkan masing-masing bilangan yang akan dijumlahkan, yaitu 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5, 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Selanjutnya, kita harus menjumlahkan masing-masing bilangan yang sudah dipanjangkan, mulai dari bilangan yang bernilai tempat satuan. 5 ditambah 7 menghasilkan 12. 12 ditulis di bawah 7. Lanjut ke nilai tempat puluhan. 20 ditambah 10 menghasilkan 30. 30 ditulis di bawah 10. Lanjut ke nilai tempat ratusan. 100 ditambah 100 menghasilkan 200. 200 ditulis di bawah 100. Langkah selanjutnya kita lihat apakah masing-masing bilangan sudah sesuai dengan nilai tempatnya. Bilangan 200 tinggal disalin di bawahnya.
ditambah bilangan 30 tinggal disalin di bawahnya. Ditambah karena bilangannya sudah sesuai dengan nilai tempatnya. Bilangan 12 dipanjangkan dahulu menjadi 10 ditambah 2 supaya memudahkan kita untuk menjumlahkan. Karena nilai tempat puluhan ada dua bilangan yaitu 30 dan 10, maka langkah selanjutnya kita harus menjumlahkan kedua bilangan puluhan tersebut terlebih dahulu. 30 ditambah 10 menghasilkan 40, ditulis di bawah 30. Selanjutnya, bilangan 200 tinggal disalin lagi di bawahnya. Ditambah bilangan 40 hasil dari penjumlahan 30 ditambah 10 tadi. Ditambah bilangan 2 tinggal disalin di bawah bilangan 10. Langkah terakhir tinggal menambahkan atau menggabungkan ketiga bilangan pada 3 nilai tempat yaitu 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Pada cara pendek kita menggunakan teknik menyimpan. Langkah pertama langsung saja menjumlahkan bilangan mulai dari satuannya. 5 ditambah 7 menghasilkan 12. Tulis 2 satuan di bawah bilangan 7. Dan simpan 1 puluhan dengan menulisnya di atas bilangan yang bernilai tempat sama yaitu 2 puluhan. Selanjutnya, jumlahkan puluhannya 1 ditambah 2 ditambah 1 menghasilkan 4. Tulis di bawah 1. Selanjutnya, jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 menghasilkan 2. Tulis di bawah 1. Contoh soal selanjutnya yang tidak menggunakan teknik menyimpan. 323 ditambah 266. Pada cara panjang, kita harus memanjangkan masing-masing bilangan tersebut. 323 sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 3. 266 sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 6. Kita mulai menjumlahkan mulai dari satuan. 3 ditambah 6 menghasilkan 9, ditulis di bawah 6. Kita lanjut ke puluhannya. 20 ditambah 60 sama dengan 80, ditulis di bawah 60. Kita lanjut ke ratusannya. 300 ditambah 200 menghasilkan 500, ditulis di bawah 200. Terakhir, kita tinggal menambahkan ketiga bilangan tersebut. 500 ditambah 80 ditambah 9. Menghasilkan 589. Pada cara pendek, kita langsung menjumlahkan mulai dari satuannya. 3 ditambah 6 sama dengan 9, ditulis di bawah 6. Kita lanjut ke puluhannya. 2 ditambah 6 sama dengan 8, ditulis di bawah 6. Kita lanjut ke ratusannya. 3 ditambah 2 sama dengan 5, ditulis di bawah 2. Materi yang ketiga, pengamalan sila Pancasila di sekolah. Sila ke-1, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bermain dengan teman yang berbeda agama.
Sila kedua, menolong teman untuk berdiri saat teman terjatuh. Membagi bekal kepada teman yang tidak membawa bekal. Sila ketiga, bersama melakukan tugas piket kelas. Sila keempat, musyawarah untuk menentukan petugas upacara. Sila kelima, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Materi yang keempat, alat menggambar imajinatif dua dimensi. Gambar atau lukisan merupakan salah satu contoh seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua ukuran atau sisi, yaitu panjang dan lebar, yang dibuat di atas permukaan datar. Gambar imajinatif adalah sebuah gambar yang dihasilkan dari imajinasi atau pemikiran pelukis. Alat untuk membuat gambar imajinatif dua dimensi yaitu sebagai berikut. Ada banyak alat yang bisa digunakan untuk membuat gambar imajinatif dua dimensi. Berikut adalah 3 contoh alat yang bisa digunakan untuk membuat gambar imajinatif dua dimensi. Yang pertama, pensil warna, yang kedua, krayon, yang ketiga, spidol. Langkah-langkah menggambar imajinatif dua dimensi. 1. Pikirkan apa yang mau digambarkan. Misalkan, mau menggambar hewan atau karakter tertentu. Bila belum memiliki inspirasi, maka bisa mencari di internet, majalah, komik, dan lain-lain. 2. Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar seperti buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, pensil warna atau krayon, spidol, dan lain-lain bila dibutuhkan. 3. Merancang sketsa gambar memakai pensil. Tidak perlu terlalu tebal atau keras menekannya, sehingga gampang dihapus bila mendapati kesalahan. 4. Menambah latar belakang di area sekitarnya untuk memperkaya nilai estetis. 5. Bila pembuatan sketsa selesai, warnai sedikit demi sedikit. Bagi pemula, bisa memberi warna dari pinggir karena kesalahan sering terjadi, yaitu warna melewati batas garis yang ditetapkan. Berikut ini merupakan contoh gambar imajinatif dua dimensi yang terbuat dari alat pensil warna, krayon, dan spidol. Materi yang kelima yaitu permainan yang menggunakan gerak dasar berlari. Permainan yang pertama yaitu lomba lari berpasangan. Yang kedua, permainan membuat kelompok. Berikut ini merupakan aturan permainan membuat kelompok. Aturan permainan membuat kelompok. 1. Siswa membentuk formasi lingkaran, guru berada di luar lingkaran. 2. Guru membunyikan peluit. Siswa memperhatikan jumlah peluit ditiup. 3. Siswa membentuk kelompok dengan teman sesuai jumlah peluit. Misalnya, peluit berbunyi 3 kali. Prit, prit, prit. Siswa membentuk kelompok 3 orang. 4. Begitu peluit berbunyi, siswa harus segera berlari membentuk kelompok. 5. Siswa yang tidak mendapat kelompok diberi sanksi menyanyi, menari, atau bercerita.
Saatnya mengerjakan latihan soal. Kerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis tematik kotakmu ya. Jangan lupa untuk menyalin soal-soalnya juga. Selamat mengerjakan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, jangan lupa mengerjakan tugas selanjutnya ya. Kalian bisa meminta bantuan anggota keluarga kalian. Nah, sekian materi dari video kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Jaga terus kesehatan.